Oke, di video kali ini kita akan membahas. Bentar. Oke. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi terkait dengan cost volume profit. Ya, jadi di sini ada soal uh, BC Baking Company dia memproduksi dua jenis roti. Nah, harga jual rotinya ya kita tulis dulu sales ya. Ini price dia jualnya berapa? Ini untuk roti tawar. Ini quantity total. Terus yang satu lagi sweet roll. Harganya $1 per unit. Kalau ini 1,50. Oke. Nah, di sini ada data variable cost untuk dia produksi berapa ya ini ya? Oh, ada. Jadi ini produksi 600.000 unit. Kalau sweet roll dia produksi 200.000 unit. Oke, kalau kita total berarti penjualannya 600.000. Terus di sini ada variable cost itu 0,65. Karena dia ngejual 600.000 berarti biayanya juga akan kuantitinya akan sama. Terus ini 0,93. Oke, ini 200.000 ya. Jadi kalau dia biayanya untuk memproduksi 600.000 berarti dia jualannya juga 600.000. Terus di sini ada biaya lain-lain ya. Biaya variabel yang lain. Terus kita lihat biaya ini dia ditanyakan susunlah laporan laba rugi berbasis kontribusi margin. Oke. Berarti laporan laba ruginya kita bikin total ini berarti kontribusi marginnya adalah sales dikurang variable cost. Nah, ini sama. Terus di sini ada fixed cost. Fixed cost itu di sini dikasih keterangan untuk oh ini udah gabungan ya. Oke, kita gabungan. Berarti total salesnya 900.000, costnya 576, kontribusi marginnya 324, fixed costnya itu 185, udah 3.
Oke, oke. Nah, biaya transaksional 185, berarti, profit-nya atau operating income-nya itu dia 185. Nah, kita sudah bikin laporan, kontribusi, kalau kontribusi margin sampai dengan 324. Terus kita diminta hitunglah break even point. Oke, break even point. BEP itu kan kondisi di mana operating income sama dengan 0. Oke. Jadi kita bisa jabarkan nanti gimana OI-nya sama dengan 0. Ingat, operating income itu didapat dari mana? Dari kontribusi margin dikurang fixed cost. Oke. Kita tulis lagi kontribusi marginnya ini pakai yang rata-rata. Nah, kita lihat nih. Kan sales-nya itu 900.000 totalnya. Kalau kuantitinya kita gabung lagi, 200.000 ditambah 600.000, berarti price gabungannya per unit itu 1,13. Ini juga sama. Nah, berarti ketemu nih price per unitnya 0,41. Karena nanti kita butuh untuk menghitung berapakah kuantitinya ketika nanti si operating income-nya sama dengan 0. Ya. Ya, jadi kita akan menghitung nanti berapakah, kalau misalkan operating income labanya sama dengan 0 itu kan sama dengan BP. Nah, jadi kalau sama dengan 0, 139 ini jadi 0. Nah, nanti kita akan hitung kuantitinya harus berapa biar, perusahaan itu labanya sama dengan 0. Ya, caranya kita di operating income itu adalah kontribusi margin dikurang fixed cost. Nah, kontribusi margin ini kan rumusnya tadi apa? Price, sales price dikali quantity dikurang variable price dikali quantity, nah dikurang fixed cost. Oke, ini bisa kita tulis persamaan sama dengan sales price dikurang variable price dikali quantity nanti dikurang dengan fixed cost. Nah, ini kita bisa jabarkan sales price-nya yang sudah gabungan ini, atau 0,41 aja, 0,41 kali kita notasikan, kan kita pengen nyari key-nya kita nggak tahu, fixed cost-nya itu adalah 185. Berarti kita bisa buat 0,41 key sama dengan 185. Key-nya adalah 185 dibagi 0,41. Atau kita lihat 185 bagi 0,41. Temulah 451.219,51. Nah, kita cek ya. Sales variable cost. Oke. Ini. Nah, kalau kita ini kan price-nya. Kalau kita quantity-nya kita ganti dengan 451 ini, terus kita cek benar nggak dia? Kontribusi margin benar ya, 0,41. 0,41. Sebentar.
Oh iya benar. Coba ini kayaknya salah hitung ya 111. Hmm, ini bulatnya berapa ya? Koma-komanya. Nah, oke. Berarti ini dibagi dengan, nah, oke, nah pas. Nah, ini kan kontribusi marginnya, fixed cost-nya adalah 185. Nah, inilah kondisi di mana operating income itu sama dengan nol. Kita untuk pembuktian. Nah, ini yang dinamakan BEP. Terus, kalau dalam penjualannya BEP dalam salesnya berapa? Salesnya ini 513. Nih, kita kalikan saja nilai jual, harga jual dikali dengan quantity. Oke. Nah, sekarang kalau metode ABC, ini untuk fixed cost-nya, kita split lagi ya fixed cost-nya. Itu ada biaya setup 250. Di soal itu dibilang biaya setupnya 250, setup itu per setupnya itu $300. Terus ada pemeliharaan itu 15 dolar per jam, sorry. Nah, dia pakai 3.500 jam. Berarti ini 127. Oke, nah ini metode ABC 127.500. Kan total fixed cost-nya itu adalah 185.3. Berarti biaya setup ini dia masuk ke, oh biaya tetap, oke. Hasilnya sama harusnya. Ya jadi jawabannya sama sebenarnya. Em, pakai ABC atau ya pakai ABC atau pakai metode tradisional karena dia total fixed cost-nya tetap 185 ya, kecuali ada perubahan fixed cost. Itu. Nah, paling ditanyakan ini untuk yang 456. Nih, ini kan quantity quantity break even point ini 456 itu gabungan ya dari dua produk. Gimana ini untuk split ke dua produk tadi? Ya, kita tinggal lihat produk roti tawar itu dia 600.000 dari total seluruh dua produk ini 800.000. Kalau sweet roll dia berapa? 200.000 dari total 800.000. Nah, ini tinggal persentasenya. Kita tinggal kalikan dengan 456 ini. Berarti nanti per produknya 342 untuk PEP-nya. Gitu. Dia nggak, ya betul dia nggak akan beda karena fixed cost-nya sama kecuali fixed cost-nya berbeda atau ABC-nya eh,
yang setup tadi itu nanti masuk ke, variable cost ya. Masalahnya yang setup tadi dia dikategorikan fixed cost itu dia nggak akan berubah nilainya. Maksudnya nggak akan mempengaruhi berapa nanti jumlah kuantitinya, mau dia BEP mau nggak BEP tetap segitu, tuh. Terus apa lagi, itu sih paling dia hasilnya tidak akan berbeda, kecuali tadi, ada kecuali dia nanti yang ABC tadi ada pembagiannya dalam bentuk variable cost. Kalau ABC-nya dalam fixed cost ya dia kan nggak ngaruh. Kalau fixed cost itu quantity berapapun, fixnya dia tetap bayar segitu, sehingga metode apapun itu nggak akan berpengaruh. Kalau jumlah fixed cost-nya antara ABC dan konvensional itu sama. Oke, sekian untuk video kali ini, kita lanjut nanti video berikutnya. Terima kasih.